Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadatul Khaira dari jurusan Kriminologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terhadap tingkat kriminalitas di Pekanbaru. Ini adalah masa perubahan di mana terkadang ketidakstabilan emosional dan psikologis. Di masa perubahan ini, anak muda juga mencari jati diri. Namun, dalam proses pencarian jati diri, remaja seringkali melakukan kesalahan dalam kegiatan sosial, sehingga banyak orang melancarkan hal-hal yang bertentangan dengan aturan umum masyarakat. Contohnya, kekerasan fisik dan minum-minuman, pencurian, perampokan, pembakaran, seks bebas, dan bahkan obat-obatan. Tingkah laku remaja ini tidak normal seperti ini bisa dikatakan sebagai kenakalan. Pengertian narkoba. Narkotika berasal dari kata Yunani dari kata narke yang artinya beku, lumpuh, dan dungu. Menurut farmakologi kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat meredakan terutama rasa sakit pada organ dalam dan dapat menimbulkan efek pingsan, terjaga, namun tetap harus tergetak dan kecanduan. Narkoba sering disebut dengan istilah nafsa. Menurut efeknya, obat-obat terlarang sering kali disalahgunakan karena overdosis dan gejala bebas. Dokter juga menggunakan bahan atau obat sintetik untuk pengobatan pengguna narkoba dan membaginya menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok narkotika. Efeknya dapat menyebabkan euforia, kantuk parah, pencutan pupil mata, dan sesak napas. Overdosis dapat menyebabkan kejang, koma, pernapasan lambat, dan sesak napas. Gejala yang tidak mempengaruhi gambang adalah marah, gemeter, panik, dan berkeringat. Obatnya antara lain metadon, kedoin, dan jarum suntik. Yang kedua, kelompok despresan. Ini adalah obat yang dapat menurunkan aktivitas fungsional tubuh manusia. Obat ini bisa membuat pengganggunya merasa terbius, bahkan membuatnya tertidur atau kehilangan kesadaran. Jenis narkotika 1. Opium merupakan getah yang berwarna seperti putih susu yang berasal dari tanaman somniferum yang belum menghasilkan di bijinya. Apabila biji opium dibelah, maka sarinya akan menjadi candu jika dikumpulkan kemudian dikeringkan. Metode pengolahan modern saat ini adalah dengan mengolah jerami dengan skala besar, kemudian mengolah jerami matang menjadi dalam bentuk cair, padat, dan bubuk. Yang kedua, morfin merupakan obat bius dan bahan bakunya berasal dari opium. Opium dapat menghasilkan sekitar 4-21% morfin. Morfin adalah bentuk kristal putih yang kuat, tidak berasa pahit, dan warnanya berangsur-angsur berubah menjadi coklat. Ganja adalah merupakan tanaman yang daun, bunga, biji, dan batang dapat disalahgunakan secara berlebihan akan mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap tubuh manusia. Baik memiliki efek psikis terutama dengan munculnya perasaan gembira, tawa yang tidak beralasan, lalai, malas, senang, berhalusinasi, lemah daya ingat. 5. Kokain adalah semua tanaman dari genus Eriroxylon. Daun kokain adalah daun bubuk dari semua tanaman keluarga Rhydon yang belum dikeringkan atau dalam bentuk bubuk. Menciptakan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimiawi, kokain diserap melalui mukosa hidung dan memasuki aliran darah, di mana ia dengan cepat didistribusikan ke otak. Sabu-sabu berbentuk kristal seperti garam. Apabila dikonsumsi, uap dari hasil pembakaran melalui sebuah alat yang dinamakan bong akan berpengaruh besar terhadap sistem otak. Efek dari penggunaan sabu-sabu ini akan membuat penggunanya merasa selalu bersemangat, tidak mudah merasa lelah, tidak mudah merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar. Penggolongan narkotika. Berdasarkan Perpres nomor 35 tahun 2009, klasifikasi obat narkotika dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika jenis ini hanya dapat digunakan untuk perluasan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk pengobatan, dan berpotensi besar menimbulkan ketergantungan. Misalnya opium, kokaplen, kokain, cannabis plant, heroin. Yang kedua, narkotika golongan 2. Dengan kata lain, obat narkotika dengan hasil obat merupakan pilihan terakhir dan bisa digunakan untuk bertujuan untuk perkembangan terapik atau ilmu pengetahuan. Obat narkotika dikategorikan kedua memiliki potensi yang besar untuk menimbulkan ketergantungan, misalnya metadon, morfin, petidin. Yang ketiga, narkotika
Golongan ketiga, yaitu narkotika dengan khasiat obat biasanya digunakan untuk pengobatan atau pengembangan ilmiah. Narkotika di kategori kedua berpotensi menimbulkan ketergantungan, contohnya D. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu jenis gangguan jiwa yang dikatakan pemakai atau pasien yang sudah tidak lagi bekerja secara normal dalam masyarakat, bahkan menimbulkan perilaku kekhawatiran yang berlebihan. Keadaan ini perlu dia tanggapi secara serius. Tanggung jawab tidak hanya terletak pada pelaksana hukum, tetapi juga menuntut masyarakat sebagai embrio tumbuh kembang manusia dari masa kanak-kanak hingga dewasa, untuk menjadikan nilai moral dan moral kehidupan menjadi standar moral yang sesuai. Penggunaan narkotika adalah salah satu tindakan yang paling menyimpang dalam masyarakat saat ini. Bentuk penggunaan narkoba seperti overdosis, perdagangan tanpa izin, dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau tentang narkotika. Kriminalitas. Pada tahun 2018, jenis kejahatan yang termasuk dalam kejahatan khusus memiliki pola yang berbeda dengan kejahatan lainnya. Berdasarkan gambar 2.16, di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2018 jumlah kejahatan terkait dengan narkoba terus menunjukkan peningkatan. Grafik tersebut menunjukkan angka kejahatan terkait narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebanyak 39.588 kasus. Dibandingkan tahun 2017, angka ini mengalami peningkatan sebanyak 35.142 kejadian. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, jumlah kejahatan terkait narkoba di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Penelitian. Dalam penulisan ini, peneliti memakai tipe penelitian deskriptif kuantitatif, suatu penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan utama agar gambaran atau deskripsi suatu keadaan secara objektif merupakan keterangan dari deskriptif. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Sedangkan kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan. Penelitian dilaksanakan untuk memperoleh gambaran pengetahuan tentang analisis penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terhadap tingkat kriminalitas di Pekanbaru. Lokasi penelitiannya, penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 1A, Kota Pekanbaru. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.